Hai, kali ini kita akan belajar dan memahami tentang bagaimana bernapas dan mengeluarkan karbon dioksida ke udara. Pada manusia, organ utama pernapasan terdapat di dalam rongga dada. Seperti yang kita tahu bahwa paru-paru terletak di dalam tulang rusuk dan dipisahkan oleh sekat yang dinamakan diafragma. Diafragma merupakan sekat pemisah antara rongga dada dan perut. Paru-paru diselubungi oleh selaput tipis yang bernama pleura. Paru-paru kanan terdiri dari 3 bagian atau 3 lobus, yaitu lobus superior, lobus medialis, dan lobus inferior. Sedangkan paru-paru kiri ukurannya lebih kecil dari paru-paru kanan yang hanya memiliki 2 bagian atau 2 lobus, yaitu lobus superior dan lobus inferior. Kemudian ada bagian yang dinamakan bronkus. Bronkus merupakan percabangan dari trakea yang masuk ke paru-paru kanan dan paru-paru kiri, dan trakea terdapat cincin tulang rawan yang berfungsi mempertahankan bentuk pipa dari trakea. Kemudian ada bagian yang dinamakan dengan faring yang merupakan penghubung antara lubang hidung dan trakea. Nah, pada saat bernafas, molekul oksigen akan masuk melewati lubang hidung dan akan menuju paru-paru melewati faring, laring, kemudian trakea, dan akan diteruskan ke paru-paru melalui bronkus. Udara dalam bronkus akan diteruskan menuju ke alveolus melalui percabangan kecil bronkus yang dinamakan bronkiolus. Nah, dari dalam bronkiolus, udara akan diteruskan menuju ke alveolus untuk terjadi pertukaran antara oksigen dan karbon dioksida. Nah, alveolus dikelilingi oleh banyak pembuluh darah kapiler. Alveolus terdiri dari ruangan kecil yang dinamakan ruangan alveolus. Di dalam ruangan alveolus terdapat banyak pori-pori. Pada bagian pembuluh kapiler terdapat sel darah merah yang nantinya akan mengikat molekul oksigen, sehingga molekul di dalam alveolus berdifusi keluar menuju pembuluh darah kapiler dan akan diserap oleh sel darah merah. Sehingga sel darah merah yang tadinya berwarna keunguan akan berubah menjadi warna merah karena adanya kandungan oksigen. Nah, oksigen selanjutnya akan diedarkan ke seluruh tubuh oleh sel darah merah melewati pembuluh darah. Sedangkan molekul karbon dioksida akan berdifusi ke dalam alveolus. Kemudian karbon dioksida akan dikeluarkan tubuh melewati cabang bronkus yang dinamakan bronkiolus. Kemudian melewati bronkus dan selanjutnya menuju ke trakea dan pada akhirnya dikeluarkan keluar tubuh melalui lubang hidung. Proses menghirup udara dari luar dinamakan proses inspirasi, di mana otot diafragma berelaksasi sehingga udara dari luar masuk ke dalam tubuh, ke dalam paru-paru, dan kemudian terjadi pertukaran oksigen dan karbon dioksida di dalam alveolus. Kemudian proses ekspirasi, yaitu di mana ketika otot diafragma berkontraksi sehingga udara yang kaya karbon dioksida dari dalam tubuh dikeluarkan melalui lubang hidung ke lingkungan. Proses inspirasi dan ekspirasi inilah yang kita sebut dengan proses respirasi. Proses respirasi kita lakukan setiap hari, setiap detik selama proses kehidupan kita. Nah, kesimpulan yang bisa kita ambil dari pembelajaran kali ini, diafragma. Jadi, organ utama pernapasan itu terdapat di dalam tulang rusuk dan dipisahkan oleh sekat yang dinamakan dengan diafragma. Paru-paru dibungkus oleh selaput yang dinamakan dengan pleura. Paru-paru kanan tersusun atas 3 bagian atau 3 lobus, yaitu lobus superior, lobus inferior, dan lobus medialis. Sedangkan paru-paru kiri hanya terdiri dari 2 bagian, yaitu lobus superior, lobus inferior. Nah, kemudian ada bagian yang dinamakan dengan bronkus, yang merupakan percabangan dari trakea yang menuju ke paru-paru kanan dan paru-paru kiri. Pada saat kita bernapas, udara masuk melewati lubang hidung, kemudian melewati faring, trakea, kemudian masuk ke paru-paru melalui bronkus. Selanjutnya, udara akan diteruskan ke alveolus melalui percabangan bronkus yang dinamakan bronkiolus, kemudian masuk ke dalam alveolus yang dikelilingi oleh pembuluh darah kapiler. Selanjutnya, sel darah merah di pembuluh kapiler akan menyerap oksigen dari alveolus dan berdifusi keluar alveolus melalui pori-pori yang ada pada alveolus, sehingga sel darah merah yang tadinya berwarna keunguan
akan berubah warna menjadi berwarna merah karena mengandung kandungan oksigen. Kemudian oksigen akan diedarkan ke seluruh tubuh oleh sel darah merah melewati pembuluh darah. Begitu pula karbon dioksida akan berdifusi masuk ke alveolus dan dilepaskan ke lingkungan melalui lubang hidung. Nah, itulah penjelasan kali ini. Semoga bermanfaat bagi kalian dan jangan lupa like, komen, dan subscribe untuk perkembangan dari channel ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.